Nah, di sini kita kembali bersama dengan Ustadz Saberin dan saya Nana dan saya Sulis. Nah, di episode kemarin kita bahas apa aja nih Sulis? Jadi teman-teman, di episode kemarin kita ada bahas tentang ilmuwan-ilmuwan zaman dulu. Terus di episode kali ini kita bahas apa nih Nana? Nah, di sini kita akan ngobrol soal adab seorang ilmuwan menurut Islam, bagaimana menyikapi konflik antara ilmu dan wahyu, serta tentu saja bagaimana menjadikan ilmu sebagai jalan ibadah. Nah, kalau ngomongin tentang belajar, pasti yang diingat itu tentang nilai dan gelar. Tapi dalam Islam, belajar itu ibadah juga ya Ustaz? Ya, bisa jadi. Nah, kalau dari sisi adabnya, apa aja sih Ustaz etika seorang ilmuwan atau penuntut ilmu menurut Islam? Baik, karena pertanyaannya menurut Islam mengambil referensi di dalam Al-Quran. Berilmu itu seperti Nabi Adam alaihissalam ketika dia mengucapkan doa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Dengan ilmunya dia makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu itu seperti Nabi Sulaiman ketika dia memiliki segalanya tapi dia tetap sujud kepadanya, dan dia mengucapkan an-ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Dan dia dengan ilmunya dia bersyukur dengan apa yang telah dia miliki, dan dia pun mengucapkan kalimat itu mengingat kembali jasa-jasa dari orang tuanya. Maka ketika teman-teman nanti sudah sukses, berhasil, jangan melupakan orang-orang yang berada di sekitar kita, entah itu orang tua, bahkan ibu kantin. Tanpa mereka kita nggak mungkin bisa konsentrasi di dalam belajar. Memang mungkin di teman-teman ada yang dilahirkan dari keadaan ekonomi yang mungkin belum sempurna, tapi ingat doanya sampai terus ke langit sehingga kita bisa berhasil dalam menghadapi ujian pada hari ini. Jangan berilmu seperti iblis ketika dia mengucapkan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Jangan sampai dengan ilmu kita menyebabkan kita sombong, dan gara-gara ilmu kita nada bicara kita sudah berubah. Itu baru ilmu. Jangan sampai juga dengan uang yang banyak bikin nada kita juga merendahkan orang lain. Terutama misalnya kawan-kawan sudah nanti bekerja lalu punya penghasilan yang lebih banyak dari gurunya atau dosennya, lalu menyepelekan mereka hanya gara-gara itu. Maka apa bedanya kita dengan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia? Atau jangan sampai kita punya ilmu lalu kita melupakan kewajiban-kewajiban kita dan menganggap bahwa hal itu gara-gara kita sendirian. Siapa dia? Di dalam Quran itu sudah dijelaskan, jangan sampai kayak gini. Ulti itu ada ilmu ini. Siapa dia yang mengucapkan ini? Dia adalah Qarun. Ketika dia jadi umatnya Nabi Musa, tidak memiliki harta, lalu diminta untuk keberkahan dalam tangannya, mengelola usaha, emas dan lain-lain, dan dia mengatakan ketika diminta bayar zakat, utitu ala ilmi indi, sesungguhnya hartaku dari ilmuku. Nah, jangan sampai kalian itu terucap juga kita melupakan, merasakan bahwa kita lah yang berhasil itu sendiri, pada banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Atau seperti Firaun ketika dia mengucapkan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Dengan ilmunya dia tertutup kebenaran. Gara-gara kita mungkin sudah S1, lalu ada anak kecil yang mungkin sedang menegur kita, makan tangan kiri, ya kakak, makan tangan kanan. Gara-gara kita merasa S1, lalu kita bilang sok tahu kamu, ini gaya baru. Padahal kita salah saat itu. Makanya jangan sampai ilmu kita menutupi kebenaran. Kesimpulannya, yang pertama tadi, etika ilmu adalah yang pertama tadi, ilmu itu makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam berdoa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan sampai ilmu itu malah bikin jauh. Kita ribut praktikum, lupa sholatnya, kan makin jauh, bikin jauh kita dengan Allah. Kemudian yang kedua, ilmu itu seperti Nabi Sulaiman, dengan ilmunya dia bersyukuri apa-apa yang telah dia miliki sehingga bermanfaat bagi orang lain, dan dia mengingat orang-orang yang sudah terlibat di dalamnya. Jangan sampai seperti apa tadi? Seperti iblis yang dengan ilmunya dia merasa lebih baik daripada
gara-gara ilmunya tanpa melibatkan orang lain. Atau seperti Firaun, gara-gara ilmunya dia menutup kebenaran dan lebih mengarah pada egonya masing-masing. Allah SWT. Aduh, keren banget nih jawaban Ustadznya. Ingat ya teman-teman, jangan sampai jadi seorang iblis, jangan jadi seperti Firaun, dan jangan jadi seperti Korun yang diberi ilmu sedikit oleh Allah, jadi langsung sombong. Nah Ustadz, kan manusia ini diciptakan banyak nih macamnya. Itu gimana ya tanggapannya Ustadz tentang orang tuh punya banyak ilmu nih, bahkan termasuk tokoh agama, tapi dalam segi adab itu kurang, itu gimana ya menurut Ustadz? Baik, di situ ada dua dimensi yang bisa kita pelajari. Pelajaran pertama adalah seandainya kita menjadi tokoh itu, maka kita minta maaf. Yang namanya manusia tidak pernah lepas dari kekhilafan. Dan memang semestinya semakin tinggi ilmu seseorang dan isinya zikrullah di dalam kepalanya, maka tidak akan mungkin tercipta kalimat-kalimat yang kasar dalam mulutnya. Dan mungkin ini kita bisa temui di era Gen Z sekarang, banyak kalimat-kalimat yang kotor ya. Bisa jadi mungkin dia kurang zikir, kepalanya kurang zikir. Sebagaimana ada bejana isinya teh, keluar pasti teh ya. Isinya susu, keluar pasti susu. Itu seakan-akan menunjukkan karakter dan kualitas kita. Maka kita sebagai pembicara, kita banyak-banyak minta maaf dan istighfar kadang kita punya kesalahan. Kalau kita sebagai pendengar, ya mendengarkan hal itu, maka itu menjadi ladang. Karena manusia itu diciptakan ada yang salah, maka kita ladangnya adalah dengan memaafkan. Kita maafkan. Karena pada jadinya nanti di hari kiamat kelak ada orang yang tidak punya pahala umroh, pahala haji, tapi dia nanti punya pahala haji. Karena di dunia dia sering dihina orang yang suka umroh dan suka haji tiap tahun, tapi dia bersabar. Nah kan bagian dari keislaman kita. Islam itu datang membuat kita jadi lebih tenang. Ada hari kiamat. Nah itu bagian dari keseimbangan antara ilmu dan Islam. Wah, Masya Allah. Jadi kita harus banyak-banyak istighfar ya Ustaz. Nah, untuk selanjutnya ilmu sains itu kan berkembang ya Ustaz. Gak mungkin di sana-sana aja. Tapi wahyu itu tetap. Nah, gimana nih menyikapi konflik antara keduanya menurut Ustaz? Baik, kalau dibilang konflik ini mungkin berdasar kepada sejarah kelam ilmu pengetahuan di era kegelapan. Konflik itu terjadi cuma itu saja, di mana gereja menjadi pusat dari keilmuan. Siapapun yang berbeda dengan gereja akan dihancurkan. Misalnya, gereja mengatakan bahwa bumi itu datar. Lalu ada ilmuwan Galileo Galilei menyampaikan bahwa bumi itu, saya lihat dengan teleskop saya, semuanya itu seakan-akan bumi itu juga ikut bergerak. Lalu akhirnya dia ditangkap. Yang lebih cari aman tuh yang Copernicus ya, yang kita kenal dengan juga teori dia mengatakan bahwa bumi itu bergerak. Dia lebih aman, dia bikin bukunya, tapi 10 tahun berikutnya baru dia terbitkan, bertepatan dengan kematiannya. Jadi dia lebih aman, tapi idenya masih hidup, sehingga di gereja pun akhirnya membatalkan melarang buku-buku yang berbeda. Itu adalah konflik yang terjadi. Sementara ketika Islam itu datang dan ilmu itu berkembang, tidak ada konflik. Keduanya berpadu. Bahkan yang konflik itu sendiri sebenarnya adalah manusia. Kenapa? Bayangin aja, Quran datang di era bukan para saintis. Rasulullah diturunkan kepada orang Arab Badui, yang mereka bukan seorang saintis. Andai Al-Quran menjadikan sains sebagai mukjizat, akan sedikitnya akan masuk Islam. Mana ada embrio zaman dulu, mana ada ronsen zaman dulu. Tapi mereka sampai ada wajah yang namanya pun kami percaya. Dan ternyata butuh waktu 1400 tahun manusia baru bisa membuktikan bagaimana proses embrio itu tercipta, dibungkus dan lain-lain. Manusia butuh waktu 1400 tahun hanya untuk membuktikan bahwa embrio itu ada. Bahkan ada di dalam Al-Quran itu teman-teman sekalian, ayat yang hari ini gak bisa dibuktikan dengan sains, tapi sudah ada istilahnya. Ada yang pernah dengar cerita tentang Nabi Sulaiman dengan Balqis? Pernah ya? Nah, yang memindahkan apa itu? Istana. Singgasana, lebih tepatnya bukan istana. Singgasananya itu tempat singgasana. Jadi itu kalau istilahnya ada, istilahnya apa? Teleportasi. Kita hari ini sudah ada teknologi, tapi kita baru bisa memindahkan video dan gambar.
berbentuk menggunakan Android atau smartphone yang kita lakukan. Itu baru situ, tapi itu bukan berarti Al-Quran tidak sesuai dengan sains, karena manusia itu sendiri terbatas. Sementara sifat sains tadi apa? Dinamis, betul, dinamis dan perlu verifikasi terus. Dia verifikasi itu betul tidak akan diuji dengan teori-teori yang lain. Sementara Al-Quran mutlak dan itu benar adanya. Wah, keren banget nih. Berarti nih Islam itu sebagai rahmatan lil alamin ya Ustaz, rahmat bagi seluruh manusia. Nah Ustaz, apa nih harapan Ustaz terhadap generasi muda muslim sekarang dalam menggabungkan ilmu dan keimanannya? Baik, untuk harapannya tentunya kita ingin bahwa SDM kita siap untuk memimpin negeri ini beberapa tahun berikutnya ke belakangnya. Kita akan mengharap berhasil menghasilkan cendekiawan-cendekiawan, ilmuwan-ilmuwan yang memegang mikroskop, terus dia juga sering memegang sajadah dan Al-Quran di tangannya, supaya keseimbangan antara keduanya, dia tidak gampang stres dan dia juga kuat logikanya. Itu yang kita inginkan, karena siap-siap untuk memimpin Indonesia emas 2045, dan itu adalah generasi yang disebutkan Bian Berata tadi. Amin. Nah, untuk sains sendiri, apakah bisa memperkuat keimanan kita atau tidak, Ustaz? Baik, apakah sains itu mampu menguatkan keimanan? Semakin kita orang beriman, semakin mempelajari sains, dia akan semakin mengenal bahwa ternyata kita itu tidak ada apa-apanya di muka bumi ini. Kita adalah, bayangin aja bumi, begitu kecilnya kita dibandingkan dengan bumi. Kita pelajari lagi sains ya, berupa tata surya, masih ada benda-benda yang lebih besar daripada bumi. Ada Jupiter, ada Saturnus, bahkan masih ada lebih besar lagi. Dan ini makin memantapkan kita bahwa ketika kita sholat, Allahu Akbar, Allah yang lebih akbar, Allah yang lebih besar. Kita akan semakin merasa kecil di muka bumi. Hanya setitik debu yang sangat-sangat seperti sepele gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita menjadi seorang hamba, bahwa setiap insan yang hari ini mendengarkan Al-Quran itu adil. Allah itu adil. Ada yang Islam sejak lahir, ada yang non-Islam sebelum dia lahir. Adilnya bagaimana? Di surah Ali Imran disebutkan yang 190-191 itu ulul albab. Kata kuncinya adalah siapapun yang berhasil memaksimalkan ulul albabnya, ini pas banget ya? Siapa nih? Ulul albab. Akal pikirannya, dia akan menemukan siapa Tuhannya. Dan kita lihat ada ya orang yang sudah jadi mu'alaf, ya, ada Ustaz Felix yang juga menggunakan ulul albab, menggunakan akal logikanya murni, dan dia menemukan Tuhannya. Ada Bu Irene yang menggunakan ulul albab. Bahkan ada teman kita yang menjadi pengurus mu'alaf center, beristrikan dengan orang yang juga mu'alaf, dan dia juga menemukan Islam dengan logikanya, ulul albab. Justru sains akan membuat kita semakin menemukan sains, dan akan semakin menemukan ada entitas agung yang menciptakan hal itu. Dan kita hari ini respect ya dengan organisasi-organisasi seperti apa yang bilang sains yang luar angkasa itu. Ada yang tahu? NASA ya? NASA ya, yang tahunnya itu sampai menggelontorkan miliaran dolar atau triliunan rupiah hanya untuk mencek bagaimana bumi itu berkembang. Bahkan teleskopnya saja sampai 20 tahun dibangun. 20 tahun bayangkan. Dan itu bagian dari respect kita sebagai seorang saintis. Mereka data by data. Artinya ke depan nanti seandainya nanti ada statement agama, jangan dilawan dengan agama, jangan dilawan dengan data, ya. Agama dengan agama, data dengan data. Sebagai contoh, kita mungkin yang akan bikin panas itu adalah teori evolusi, ya. Lalu dia akan jawab dengan dalil. Itu bagi seorang saintis itu enggak fix, enggak match. Satuannya beda. Panjang ya meter, jangan sampai panjang kilogram. Ya, apa bedanya kita dengan era kegelapan? Pokoknya ini dari gerejanya kayak gini. Kan itu masih zaman Inquisisi Katolik saat itu. Apa bedanya ketika kita orang bilang teori evolusi? Pokoknya Nabi Adam gitu. Kan gak nyambung. Maka kita sebagai saintis, mari sama-sama kita belajar data by data, kita berikan.
Bahkan ada teman-teman kita yang ekstremis lagi itu yang bilang sebagaimana hadis Nabi Adam itu 60 hasta. Kalau dikonversikan 30 meter. Dinosaurus itu ternaknya Nabi Adam. T-Rex itu cuma kayak ayam. Bahkan itu berpromosi jadi ayam sampai hari ini. Itu diterang mentah-mentah kayak gitu. Ya, makanya hari ini data by data ya. Kenapa ada hadis seperti itu? Jadi itu kan ukuran Nabi Adam ketika berada di surga, ada penyesuaian. Kan itu bagian dari data by data, dalil by dalil, supaya apa? Match antara satuan dan besarannya. Waalaikumsalam. Terakhir nih Ustaz, kan gimana ya, kan banyak tuh mu'alaf yang dia tuh mu'alaf gara-gara meneliti suatu ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Lalu ada seorang yang muslim dari lahir nih, tapi dia nggak meneliti apa-apa, jadi sekedar ya udah cuma muslim aja. Itu gimana menurut Ustaz? Beda-bedanya adalah feelingnya berbeda. Bayangin aja teman-teman, ini contoh ya. Sellingnya Al-Quran itu bukan ayat sains. Sellingnya Al-Quran itu adalah tata bahasanya. Kita mungkin hari ini sebagai saintis, ketika ada imam baca Al-Fatihah di tarawih saja, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bandingkan dengan kafir Quraisy, ada Abu Sufyan, ada Abu Jahal atau Abu Hakam dan temannya saya lupa. Mereka sengaja diam di tempat di luar depan rumah Nabi hanya untuk mendengarkan Al-Quran, dan mereka terpesona, tertegun dari Isya sampai subuh. Itu sebagus apa filmnya itu? Kalau kita nonton Demon Slayer kan mungkin 2 jam aja tertegunnya, fokus ini triliunan ini, tertegun kan kita gak mungkin keluar. Ini bayangin aja dari Isya sampai subuh, sebagus apa bacaan saat itu. Ternyata mereka adalah orang yang spesial. Orang Quraisy itu paham tata bahasa dalam Al-Quran. Kita saintis mungkin nggak sebagus mereka, tapi ini ada satu ilmu. Beberapa surah di dalam Al-Quran, cara bacanya itu menggunakan ring composition. Yang meneliti adalah Ustadz Muhammad Ali Khan. Bisa yang klik di YouTube, mungkin agak berbahasa Inggris. Ring composition itu seperti mirror, cermin. A, B, C, nanti tengahnya D, C, B, A. Dan ini keunikan. Sebagai contoh saja ya, kita buka surah yang pertama, surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah mirrornya itu 1 sampai 3 sampai dari Bismillah sampai Malik Yaumiddin. Nanti tengahnya adalah iya karena buduan, iya karena Ihdinash shiratal mustaqim, itu adalah titik berikutnya. Coba perhatikan teman-teman. Iya karena buduan, iya karena artinya apa kalau diterjemahkan? Hanya kepada mulah kami menyembah beribadah, dan hanya kepada mulah kami minta pertolongan. Tahukah kalian bahwa ayat sebelumnya dari Bismillah sampai Malik Yaumiddin adalah bentuk peribadahan kita kepada Allah, bentuk pujian kita. Hanya kepada mulah kami beribadah, dan ayat wa iyyaka nasta'in, siratal ladzina, berikan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Itu adalah pertolongan, kita tolong kepada Allah. Itu wow, dan di pertengahannya adalah wow. Itu adalah presisi yang sangat amat. Kalau orang tata bahasa itu ini ngeri banget. Dia bikin suatu lirik yang presisinya mantap. Lebih contoh lagi, apa surah yang paling panjang di dalam Al-Quran? Al-Baqarah ada berapa ayat? 286. Baik. Dan Al-Baqarah juga ring composition. Dari awal dan akhir berhubungan. Coba cek nanti ayat awal dan ayat akhir itu saling berhubungan. Coba bagi 2 bang, 286 tadi 143. Coba nanti cek ayat 143 apa bunyinya. Tahu nggak bahasa Arabnya tengah? Wasit. Dan di 143 bertulis, kalian adalah umat yang wasitah. Kalian adalah umat yang pertengahan. Dan ini sangat presisi. Dan ini bikin kita mungkin kalau kita tahu tata bahasa itu merinding. Ada lagi surah-surah kayak surah Maryam yang presisinya sampai iramanya tidak ada musik, tapi seperti musik kalau didengarin. Domirnya apa? Apa? Presisinya kayak kita kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu semacam presisi yang ini suatu sejarah lirik, kemudian juga berisi syariat,
dan berisi sainsnya, tapi sangat presisi. Mustahil yang bikin adalah manusia. Jadi semakin kita pelajari sains, semakin kita merasa bahwa kita itu adalah bagian dari ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Coba nanti ya, makin semangat nih ya, baca surah pendek tuh. Cek aja nanti surah An-Naba ya, surah At-Tuha, Al-Insyirah. Karena memang ada bagian yang lain composition, ada juga yang paralel, tapi intinya mereka adalah surah-surah yang presisi, yang siapapun yang tahu tata bahasa akan terpesona dengan Al-Quran. Wah, Masya Allah, keren banget nih obrolan kita pada hari ini. Mungkin Ustaz bisa kasih kesimpulan untuk pembahasan kita pada episode ini. Oke, kesimpulannya tentang bagaimana etika kita sebagai ilmuwan muslim. Tadi yang pertama kita belajar dari Nabi Adam alaihissalam, dengan ilmunya makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, belajar dari Nabi Sulaiman, dengan ilmunya dia mensyukuri nikmat yang telah dia dapatkan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, dan dia ingat dengan orang tuanya dan orang-orang yang terlibat di dalam kesuksesannya. Jangan sampai dengan ilmu kita seperti iblis yang berubah nada bicara kita hanya gara-gara gaji kita lebih besar, ya, atau jabatan kita lebih besar daripada orang lain. Atau dengan ilmunya jangan sampai seperti Qarun yang menganggap bahwa pencapaian yang dia lakukan hanya dia sendirian tanpa melibatkan orang lain. Atau seperti Firaun dengan ilmunya menutup kebenaran, sebenarnya itu benar, dan tapi kita tutup. Itu kayak contohnya tuh kayak Abu Jahal. Abu Jahal tuh kenapa dibilang Abu Jahal? Karena dia Abu Jahal. Nama aslinya kan Abu Hakam, ayah yang bijaksana. Tanya tata bahasa dia paham. Jadi Abu Jahal ini mendengar Quran, lalu ditanya gimana Abu Jahal? Tapi aku gak suka. Bagus, like gitu kan, tapi aku gak suka. Kenapa? Kalau kita ambil punya Muhammad, posisi kita sebagai pimpinan Quraisy akan tergeser. Masalah itu aja ego. Dia sudah mengakui bahwa Quran ini betul, benar. Lalu apa bagusnya? Dia diskusi dengan ayahnya Khalid, namanya Walid bin Mughirah. Khalid itu adalah orang yang dari segi kekayaan, dari segi tata bahasa, dari segi segalanya, jabatan, dia orang ter di Quraisy. Gimana Walid? Muhammad itu bagus, sama. Tapi gimana supaya Nabi ini terlihat jelek? Jelekin bang. Masih kata kayak gitu. Tunggu, berapa waktu katanya? Gak ada apa. Oh gini aja sudah dapat apa? Muhammad penyihir. Kenapa? Karena ucapannya bikin kita terlena. Itu kan bukan masalah itu aja sebenarnya. Karena apa dari Allah? Sehingga mustahil manusia bisa bikin seperti itu. Oh iya, terus dari kesimpulan tadi dari apa pelajaran etika beragama. Wah, Masya Allah sekali nih teman-teman. Seru sekali ya di episode kali ini kita belajar bahwa ilmu tanpa iman akan kering, Dan iman tanpa ilmu bisa salah arah. maka kita harus saling satukan keduanya agar belajar sains dan ibadah, dan Ibadah jadi semangat untuk terus mencari ilmu. Oke. dan jangan lupa temukan ilmu, tumbuhkan iman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GNS Podcast, karena kita percaya, temukan ilmu, tumbuhkan iman. Dan jangan lupa Like, comment, Share. dan subscribe. sampai jumpa di episode berikutnya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the